Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama-sama kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur puji-pujian terambil dalam Mazmur 107, ayatnya yang pertama sampai ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Maha Kudus, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama membaca,
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni semua dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami ini. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih bersama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perjalanan Paulus pertama kali dapat kita baca di Kisah Para Rasul pasal 16. Kita mengenal kota ini dari hadirnya kisah Lydia, si penjual kain ungu, kisah budak tenun, kisah kepala penjara. Dari kisah-kisah yang diangkat oleh Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul, sedikit banyaknya kita bisa mempelajari kota Filipi. Pertama, kota Filipi adalah kota yang perekonomiannya sudah baik, sehingga jual beli yang diadakan saat itu membuat seorang perempuan yang bernama Lydia, penjual kain ungu, hadir di tengah-tengah kota Filipi. Kedua, kota Filipi perekonomiannya bagus, karena banyak penduduk Filipi yang menjadi orang kaya. Juga kota Filipi banyak diminati oleh para perwira Romawi untuk peristirahatan mereka, karena kotanya sejuk dan jauh dari pemerintahan. Bahkan ketika mereka pensiun, mereka lebih suka tinggal di kota Filipi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di kota Filipi juga banyak orang yang percaya kepada tenun atau ramalan-ramalan, sehingga kehadiran Rasul Paulus mengancam mereka karena mereka merasa rugi. Pekabaran Injil yang Rasul Paulus sampaikan banyak menarik warga jemaat yang ada di kota Filipi, sehingga para tenun dengan berbagai cara memenjarakan Rasul Paulus. Dan kita bersyukur di dalam penjara pun Paulus masih mau menjadi saksi Kristus.
Salah satu yang akhirnya bertobat dan mau dibaptis adalah perwira kepala penjara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keadaan Rasul Paulus saat itu, kalau ada di tengah-tengah kita saat ini, sangat menyedihkan. Karena dia harus dipenjarakan untuk mengabarkan Injil. Satu hal yang kita harus lihat dari Rasul Paulus, sekalipun dalam penjara, dia tetap tidak merasa kecewa, tidak merasa marah, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi dengan keadaannya saat itu, dia masih berharap jemaat yang ada di Filipi, juga dengan kita saat ini, harus tetap teguh. Apapun keadaan kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan pada malam hari ini, Rasul Paulus ingin semua orang Kristen yang mencintai akan Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, harus terus dapat melakukan hal-hal yang benar. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang benar, pasti Tuhan akan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Ketika kita mau terus setia kepadanya, pasti diberkati. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mau melakukan terus bersyukur kepada Tuhan, kalau saat itu kehidupan kita tidak nyaman, kehidupan kita ada dalam tekanan. Bahkan ketika kita merasa bahwa kita ini sudah benar di hadapan Tuhan, ini perasaan kita. Apalagi ketika kita bilang kita sudah berusaha baik. Itu ukuran kita. Belum tentu ukuran yang Tuhan adakan buat kita. Karena ketika kita melakukan kebaikan, bukan 100% keluar dari hati kita yang tulus. Kadangkala kita hanya ingin dilihat orang. Kadangkala kita ingin dipuji orang. Itulah perbedaannya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan itu dengan ketulusan. Dan ketulusan itu kita bisa dapatkan ketika kita selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu minta bimbingan Tuhan. Agar tekanan-tekanan yang kita alami tidak membuat kita rapuh. Tapi kita terus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, surat Paulus pasal 4 ayat 8. Bahwa kita harusnya bisa melakukan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Bahkan kebajikan-kebajikan dan pujian itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lewat pemberitaan firman pada malam hari ini, kita diajak kembali. Apapun kondisi kita saat ini, kita jangan pernah ragu, kita jangan pernah takut untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekali lagi, memang tidak gampang. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan kita, itu kalau kita mengikuti pikiran kita. Karena pikiran kita kadangkala bukan hanya berisi pikiran positif. Kadangkala ada juga pikiran negatif. Pikiran negatif kadangkala menghantui kita ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, pergumulan. Ketakutan, kekhawatiran, keraguan ada dalam hati kita. Tapi mari sekali lagi, biarlah ketika kita diperhadapkan dengan semua itu, kita cepat-cepat mau datang kepada Tuhan. Kita mau cepat-cepat berusaha kembali memikirkan pikiran-pikiran yang positif. Karena dengan pikiran yang positif, pasti kita akan merasakan damai sejahtera. Pasti setiap perkataan, terlebih
perbuatan kita itu akan menyenangkan hati sesama kita. Dan terlebih semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah bisa, dan pasti bisa kalau kita undang Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Janji Tuhan di ayat yang ke-9. Dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus menyertai kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jangan ragu, kita jangan takut untuk berbuat yang baik dan yang benar. Bukan hanya melalui perkataan, tapi mau kita lakukan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Yang menyenangkan hati sesama kita, yang mendatangkan damai sejahtera dan kesukacitaan bagi sesama kita. Sehingga kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah kita untuk sama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong, untuk para pendeta Nyonya Linda bersama keluarga, pendeta Nyonya Rindu bersama keluarga, para presbiter, para pengurus pelkat, juga kepada jemaat Gereja Pengharapan Cibinong. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan beri mereka segala kebutuhan, keperluan yang mereka perlukan Tuhan. Sehingga biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ya Allah yang Maha Kudus, pada malam hari ini juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, atau dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami memohon Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan Tuhan, untuk menghadapi kelemahan tubuh mereka. Buat keluarga yang mendampingi juga Tuhan memberi kekuatan kesabaran. Ya Allah yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami terus boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami undang Tuhan selalu hadir bersama kami, sehingga janji-Mu ya Tuhan, ketika kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, Engkau terus yang akan memberkati kami. Saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati dari Bapak Presiden dan Wakil sampai kepada pengurus RT RW yang ada di pelosok-pelosok desa. Tuhan, beri hikmat buat mereka, sehingga apapun yang menjadi rencana mereka, apapun yang akan mereka lakukan, Tuhan terlebih dahulu yang akan memberkati,
sehingga boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera buat masyarakat Indonesia. Terlebih Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk pandemi yang masih ada. Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, kami percaya kehendak-Mu lah yang paling terindah. Untuk itu kami mohon Tuhan, biarlah kami boleh bebas dari COVID-19 ini Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu, boleh terus kami merasakan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga akan menepati. Beri kami kesehatan semuanya Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan akan terus menyertai kami. Ya Allah Maha Kudus, inilah doa kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Amsal 3 ayatnya ke-9 dan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah kami, bersyukur kepadamu apa yang sudah kami beri dengan rela dan penuh sukacita. Kiranya berkenan bagimu. Engkau dengan rahmat-Mu yang besar, kiranya senantiasa menolong kami untuk memenuhi tempat ibadah,
rumah keluarga, dan hati kami dengan kehadiran-Mu yang memunculkan pujian syukur, hormat, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita kembali kepada kehidupan kita hari lepas hari, serta lakukanlah firman Tuhan seperti yang kau dengar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.